Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia memaksa Australia berbagi angka dengan bermain imbang tanpa gol. Socceroos, julukan Timnas Australia, sebenarnya tampil mendominasi jalannya pertandingan. Namun, pasukan Shin Tae-yong bermain sangat solid hingga berhasil mencuri poin dari Jackson Irvine dan rekan-rekan. Hal itu pun membuat legenda Timnas Jepang memberikan pujian terhadap penampilan anak asuh Shin Tae-yong tersebut. Sang Garuda bermain sangat solid. Mereka mampu beberapa kali memberikan ancaman ke kubu lawan, ditulis Keisuke Honda tersebut. Apalagi kiper Indonesia, Martin Paes beberapa kali berhasil menggagalkan tembakan dari pemain Australia, jelanjutnya. Ini tentu menjadi kejutan untuk semua orang. Indonesia sudah tidak bisa dianggap enteng, mereka pesaing yang harus diperhitungkan, tegasnya. Hasil imbang kontra Australia membuat Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan di grup C. Sementara Australia merosot ke posisi 5 dengan baru mengumpulkan 1 angka. Didominasi pemain keturunan top Eropa, legenda Timnas Belanda, Ruud Gullit optimis masa depan Timnas Indonesia cerah. Legenda Timnas Belanda, Ruud Gullit menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini Timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruud Gullit merupakan legenda Timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruud Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruud Gullit menilai kalau Timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruud Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruud Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan Timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruud Gullit. Pemain Derby County menunggu panggilan dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda dan Inggris cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad beberapa waktu yang lalu. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk Timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari Timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela Timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini, tapi Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama Timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia. Namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Media Jepang, Football Tribe Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan Football Tribe Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribe Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia.
Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Arab Saudi. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 melawan Australia. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi, saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Arab Saudi dan Australia. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Arab Saudi dan Australia juga merupakan tim yang sangat bagus, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Media Arab Saudi menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Salah satu media Arab Saudi yang membahas hal tersebut adalah Yalal Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa? Tulis judul artikel Yalal Sport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Yalal Sport. Yalal Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Yalal Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim nasional Arab, sebab kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas media tersebut. Devine Rens berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Devine Rens. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Ajax Amsterdam telah berbicara terang-terangan. Devine Rens yang masih berusia 21 tahun dan dia bermain di Liga 1 Belanda bersama Ajax Amsterdam. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Devine Rens mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Devine sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia.
Itu sangat menarik. Saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Devine, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jika suatu saat bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa, tukasnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat ular Romeni dan Mauro Ziljestra segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing terkuat di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Mauro dan Romeni terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat ular Romeni dan Mauro Ziljestra. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Romeni, Mauro hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Media asal Jepang, Hochi News menilai kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Hochi News memandang bergabungnya Martin ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Jepang itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat, tulis Hochi News. Dengan hadirnya kiper kelas Eropa, seperti Martin Paes tentu akan membuat skuad Garuda lebih tangguh, lanjutnya. Persaingan di grup C tentu akan semakin seru, melihat di grup tersebut ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang sudah sering masuk ke Piala Dunia, tegas media Jepang tersebut. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk timnas Indonesia bisa bermain di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu di Piala Dunia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri.